Tapi khusus haji rata-rata mereka yang nyampe ke sana itu adalah haji pertama. Nah disitulah butuh pembimbing atau pendamping yang betul-betul menguasai lapangan. Terlatih sebagai pemeriksaan tingkat pertama dan nanti diperiksa lagi di pemeriksaan tahap kedua. Berarti kesehatan mereka betul-betul layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Jufri Marzuki, host kenamaan Lintas Podcast. Dan khusus malam hari ini saya ada di ruang podcast KBIHU Al-Mabrur, sebuah kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang sangat legend dan sudah mengeluarkan banyak jemaah yang menggunakan jasa Al-Mabrur sekitar tahun 2000-an. Dan malam hari ini kita sudah ditemani para narasumber. Beliau adalah Khatimul Ma'had Darul Ulum Karangbaru, Kiai Haji Ahmad Yasin Saifullah LC MPD. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah khair. Apa aktivitas akhir-akhir ini? Alhamdulillah aktivitas seperti biasa yang ngajar. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Amin. Mengayomi umat, membimbing umat. Amin. Amin. Dan narasumber yang kedua kita sambut, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Farid. Apa kabar Pak Kiai? Baik, Sehat. Alhamdulillah sehat. Tentunya sehat karena memang background beliau adalah bidang kesehatan. Alhamdulillah. Dan apa betul Bapak selama ini di Al-Mabrur memang membidangi bidang kesehatan untuk para betul, jemaah? Betul. Alhamdulillah. Baik para pemirsa, untuk lebih singkatnya waktu langsung saja kami kepada materi. Kami akan membahas bagaimana pengalaman beliau selama menjadi pembimbing di Al-Mabrur. Perlu diketahui, beliau berdua adalah orang yang sangat capable, recommended, dan mendapatkan sertifikat untuk menjadi pembimbing di Al-Mabrur. Begini Pak Kiai, Ya. selama menjadi pembimbing di KBIH Al-Mabrur, pengalaman apa yang paling mengesankan? Bisa diceritakan kepada pemirsa? Ya sebelumnya bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Perlu sebelum saya bercerita tentang pengalaman pesan dan kesan selaku pembimbing membimbing KBIH Al-Mabrur, saya ini perlu sampaikan terlebih dahulu, saya ini alhamdulillah ya salah satu pembimbing di KBIH Al-Mabrur yang oleh Allah diberikan kenikmatan untuk belajar di Al-Madinatul Munawwarah, dan saya sudah lulus S1 di Jamiah Islamiyah bil Madinatul Munawwarah di Fakultas Syariah pada tahun 2001 yang silam. Ya. Adapun saya menjadi pembimbing di KBIH ini saya bermula mulai tahun 2007. Pada waktu itu masih ada al-maghfurlah almarhum Kiai Haji Abdul Ghafur Syaifuddin. Dan masih ingat waktu itu Pak Kiai ketika awal mula menjadi pembimbing pendamping ibadah haji di Al-Mabrur, siapa yang menunjuk Pak Kiai? Di KBIH Al-Mabrur ini seperti kita ketahui ya, KBIH ini profesional. Iya. Profesional ya. Artinya kita sebagai pembimbing itu tidak sembarangan diberangkatkan, tapi itu masih dimusyawarahkan dulu dan masih dirembuk sesama pengurus, dan kemudian diberangkatlah para pembimbing sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada pemberangkatan. Pada tahun 2007 itu yang saya ingat insya Allah itu kurang lebih pada waktu itu 7 bis ya kita berangkat dari sini. Berarti ada sekitar 7 pembimbing. Pembimbing. Iya. Terus tentang pendampingan bidang kesehatannya, saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai Haji Farid.
selama mendampingi para jemaah, kira-kira yang paling banyak keluhannya di bidang kesehatan itu umur berapa? Para lansiakah? Atau mungkin yang muda-muda juga mengeluh sakit, Pak? Ya, baik. Jadi calon jemaah haji yang sudah siap untuk berangkat menunaikan ibadah haji, Iya. yang pertama sudah diperiksa Oh, oleh petugas kesehatan baik di puskesmas sebagai pemeriksaan tingkat pertama, dan nanti diperiksa lagi di pemeriksaan tahap tahap kedua. kedua. Berarti kesehatan mereka betul-betul layak untuk Artinya, berangkat menjadi jemaah haji. Setelah layak untuk berangkat di Al-Mabrur, Al-Mabrur masih lagi diadakan pembimbingan tentang kesehatan, baik kesehatan pra berberangkatan, kesehatan pada saat melaksanakan ibadah haji, dan kesehatan pasca ibadah haji. Jadi seluruhnya ada pembimbingan baik materi maupun pembimbingan pada saat melaksanakan ibadah di tanah suci. Sehingga apapun yang terjadi pada jemaah yang berkaitan dengan kesehatan, maka pembimbing juga ikut bertanggung jawab terhadap kesempurnaan ibadahnya, sekalipun dia dalam kondisi sakit. Betul. Jadi diupayakan tetap bisa melaksanakan ibadah haji sejauh para pembimbing masih bisa menjaga, memonitoring, memeriksakan kesehatannya. Dan ada kesulitan kendala ketika menjaga kesehatan para lansia? Tentu ada kendala, tapi selama pembimbing solid dalam melaksanakan tugasnya, maka kendala itu bisa. Jadi apa yang kira-kira bisa Bapak sampaikan kepada para jemaah yang lansia untuk meyakinkan mereka bahwa mereka terjamin kesehatannya, bisa dijaga kesehatannya di Al-Mabrur selama mengikuti ibadah rangkaian ibadah haji? Terima kasih. Jadi di Al-Mabrur itu selain memang setiap kloter sudah ada tim kesehatan, Iya. jadi kloter itu kami di Al-Mabrur juga berusaha untuk merekrut jamaah yang berlatar belakang kesehatan untuk membantu. Dan ada komitmen lagi dari pembimbing dari KBH Al-Mabrur bahwa seluruh pembimbing yang diberangkatkan itu harus ikut memantau terhadap kondisi jamaah. Luar biasa, betul-betul bertanggung jawab, Pak, ya. Artinya kalau terjadi keluhan terhadap penyakit, maka yang mengkoordinasi kepada petugas kesehatan itu adalah para pembimbing. Wah, betul sekali. Jadi jemaah betul-betul tenang ya dalam menjaga kesehatannya, mereka tidak ditinggalkan bahkan ditampingi sampai selesai pelaksanaan haji. Baik, kita beralih lagi kepada Kiai Haji Ahmad Yasin Syaifullah. Begini, saya pernah menonton tentang testimoni jemaah haji yang pernah menjadi jemaah haji Al-Mabrur, dan bisa dikatakan rata-rata mereka puas, terutama dalam bidang pembimbingan. Kira-kira apa sih kelebihan pembimbingan, pendampingan selama pelaksanaan haji di Al-Mabrur ini sehingga merasa puas para jemaah tersebut? Ya, yang pertama perlu disampaikan ya bahwa bimbingan ibadah haji itu beda dengan bimbingan di bidang lain haji. Ya, khusus seperti ya. Khusus haji. Kenapa? Karena haji ini adalah khususnya ya rata-rata lah jemaah haji itu pertama kali nyampe ke Mekah untuk melaksanakan haji. Walaupun toh kalau saat-saat ini kan sudah banyak orang melaksanakan umrah walaupun mereka belum haji. Tapi khusus haji rata-rata mereka yang nyampe ke sana itu adalah haji pertama. Nah, disitulah butuh
pembimbing atau pendamping yang betul-betul menguasai lapangan. Telaten, Di samping dari ketelatenan, ekstra. di samping ekstra juga butuh pengalaman tentang keadaan di sana, ya minimal orang-orang yang sering berangkat ke sana untuk mendampingi para jemaah haji, atau Sehingga pembimbing yang sudah belajar atau hidup di Saudi Arabia. tentang rute mereka sudah tidak bingung lagi. Ya, itulah pentingnya pembimbing yang pengalaman, yang bisa menguasai atau bisa Menyiasati, untuk bisa menguasai tempat itulah. menguasai tempat. Wah, luar biasa sekali. Ya, Jadi perlu sampaikan bahwa di Mekah dan Madinah itu ya jelas lah budaya itu beda, kemudian bahasa itu juga beda. Bagaimana para jemaah haji itu kalau membutuhkan sesuatu yang hubungannya dengan komunikasi dengan orang-orang Arab atau orang-orang yang tidak tahu bahasa Indonesia, kalau tidak ada pendamping yang menguasai bahasa Arab di bidangnya, itu pentingnya pembimbing. Alhamdulillah di KBI Al-Mabrur itu ya adalah itu. jadi mereka tidak dilepas, tidak terlantar. Insya Allah KBI Al-Mabrur itu semaksimal mungkin teman-teman yang membimbing itu untuk melayani kebutuhan jemaah, sampai urusan nukar uang Betul. atau belanja. Iya. Kadang-kadang mereka masih antar jemaah minta Subhanallah. antar sama pembimbing, walaupun pada dasarnya pembimbing itu tugasnya hanya membimbing ibadah, tapi demi pelayanan maka kita sebagai pembimbing itu melayani keperluan jemaah selama ada di Haramain Mekah dan Madinah. Iya. Jadi selama membimbing, selama menjadi pendamping, adakah jemaah yang memberikan kesan mendalam kepada Bapak Yai? Ucapan terima kasih yang tak terhingga. Ya, rata-rata begitu. Jadi mereka merasa beruntung ada di Mabrur. merasa puas, merasa betul-betul dilayani. Itu kelihatan bagi mereka itu testimoni dan pernyataan mereka itu ketika kami itu selesai melaksanakan rentetan manasik haji sebelum kepulangan ke tanah air. Iya. Jadi di sana itu memang KBI Al-Mabrur itu mulai sejak dulu sampai saat ini, kami itu sebelum pulang itu memang ada semacam acara, semacam wisuda istilahnya, di wisuda dengan dikalung surban dan dikalungi kerudung bagi perempuan. Disitulah para jemaah itu diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Nah, disitulah kita sebagai pembimbing itu mengetahui, dan di samping dari ekspresi mereka tentang kepuasan mereka di KBI Al-Mabrur itu, ya. Jadi kami itu masya Allah sangat peduli dengan urusan itu, karena kami komitmen bahwa KBI Al-Mabrur itu berusaha semaksimal mungkin jemaah itu pulang ke tanah air itu tidak membawa beban-beban ketidakpuasan lah. Betul. Maka semuanya diselesaikan di Haramain. Pendampingannya mulai dari pembekalannya. Adakah cerita khusus ketika mendampingi Bapak menangani satu atau dua orang jemaah yang sangat butuh bimbingan dan Pak Yai merasa sukses? Begini, jemaah itu rata-rata ya merasa puas ketika mereka itu dalam keadaan membutuhkan pelayanan, kemudian pembimbing tanggap dan melayani, baik urusan bimbingan secara teknik, istilah nasihat atau bimbingan di lapangan. Iya. Ketika dipenuhi mereka dengan itu, mereka itulah puasnya di situ. Itu banyak ya. Kan kita tahu bahwa jemaah haji berangkat ke sana itu macam-macam, tidak semuanya itu sehat-sehat muda-muda. Justru itu kadang-kadang itu berapa persen itu tua-tua, tahun berapa itu, tahun 2020
empat yang kemarin itu, berapa yang pakai kursi roda itu? Kuotanya memang khusus Iya. orang lansia. Lansia itu lebih 20 itu, alhamdulillah. Kebiasaan mabrur itu dengan apa namanya, dengan pengalaman, dengan apa namanya, modal-modal tenaga yang sudah disiapkan. Betul. Selama nyampe di Haramain itu, mereka yang membutuhkan apa jasa-jasa dorongan dan sebagainya, itu mereka tidak kerepotan. Segera tertangani. Nah, karena mereka di sana itu sudah disiapkan oleh kebiasaan mabrur. Jadi betul-betul gercep. Begitu jemaah mau tawaf, ini contoh mau tawaf, sudah di bawah itu sudah standby para pembantu-pembantu kami yang ada di Haramain itu untuk membantu mereka untuk mendorong untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Sehingga apa? Tugas kita pembimbing itu lebih leluasa untuk mengawasi jamaah-jamaah yang lain yang jumlahnya ratusan itu. Disitulah yang saya rasa kesan di kebiasaan mabrur itu yang kemudian menjadi apa namanya, kepuasan bagi mereka. Begitu. Adakah yang pernah mengeluhkan tentang pembiayaan? Ya, ini saya perlu sampaikan ya. Yang saya dengar saat ini itu kan ada sebagian KBH itu yang apa namanya, tarif biaya bimbingan itu katakanlah di bawah standar rata-rata bimbingan KBH pada umumnya. Berlomba-lomba untuk memberikan harga yang murah. Nah, dan perlu saya sampaikan memang wajar bagi mereka yang belum pengalaman haji Betul, tergiur. Karena apa? Karena mereka itu apa yang mungkin yang dijadikan apa ukuran nominal besar dan kecilnya itu adalah untung dan rugi. Betul. Tapi bagi orang yang sudah nyampe di Haramain itu, yang saya ketahui, tidak ada, khususnya yang jemaah kami KBH Al-Mabrur, tidak ada di antara mereka itu yang merasakan kemahalan. Justru mereka itu mengatakan tidak ada harganya sewangsi. Gini, Pak Itu Ustaz. murah. Ya, saya perlu ceritakan ya. Ya, silakan Pak Yai. Gini, KBH Al-Mabrur itu katakanlah ya 5 bis. Betul. Itu kami berusaha dan sampai sekarang memang terpenuhi itu usaha itu. Satu bis itu satu pembimbing. Satu pembimbing. KBH itu pembimbing. Dan rata-rata kami yang jadi pembimbing itu karena dengan sistem apa namanya, perhajian yang kita sama-sama tahu bahwa pembimbing yang kami berangkatkan tidak punya porsi apa namanya, porsi yang seperti jemaah itu, tapi kami ada mengajukan semacam petugas haji daerah dan semacamnya, dan disitulah kita bayar itu, PHD itu bayar. 100 juta. PHD itu bayar murni Pak Ustadz. Ya Kalau jemaah haji itu kan 60%, Betul. 40% itu subsidi pemerintah. Betul. Nah, jadi kami itu tenaga pembimbing yang kami berangkatkan itu semuanya PHD rata-rata. PHD itu kalau biaya haji murni tanpa subsidi itu sampai 100 juta. Pernah tahun 2022 itu sampai 108 juta kalau tidak keliru. Iya. Itu pun ditanggung oleh KBH semuanya. Bayangkan, 5 bis kali 100 lah rata-rata, sudah 500 juta. Subhanallah. Itu pengeluaran untuk pembimbing. Jadi kami itu KBH Al-Mabrur itu terus terang ya, kami itu adalah apa namanya, goalnya ya, al-hadaf fi hadhihi al-kafila al-mabrur, yani al-khidmah al-khalisah liduyuf ar-rahman. وعندنا هناك قاعدة وإن هناك اسمه semboyan Ustaz. Ya. في كفيلتنا Bagaimana semboyannya? khidmatul hujjat syarafun lana. Wow, jadi melayani para tamu jemaah Allah, haji jemaah haji itulah kehormatan bagi kami. Kehormatan bagi kami. Jadi itulah yang memotivasi kami sebagai pembimbing itu semangat dan berusaha untuk maksimal untuk melayani tamu-tamu Allah. Dan itu kewajiban. Terus terang Ustaz, saya sampaikan di sini, KBH Al-Mabrur itu murni khidmah. Ya Allah. Murni khidmah. Dan kami transparan. Jadi itulah mungkin kelebihan KBH Al-Mabrur mulai tahun 2000 sampai saat ini eksis.
bertahan. dipilih oleh jemaah. Eksis. Jadi kembali kepada masalah biaya bimbingan tadi itu, kalau orang belum berangkat ya wajar lah. Kalau mereka tergiur dengan Dua yang murah. kali banding-bandingkan harga tanpa berpikir bagaimana keselamatan mereka di sana, bagaimana kualitas ibadahnya di Haramain. Tapi kalau sepengetahuan saya selama saya jadi pembimbing, setelah mereka nyampe di Haramain dengan pelayanan seperti itu di KBH kami, mereka itu mengatakan tidak ada artinya apa-apa. Betul-betul murah. Coba sampean kalkulasi nanti. Ya, Ya, dengan kalkulasi tadi. Ditopang dengan biaya bimbingan, baju seragam, manasik, nyewa tempat, Ya. dan lain-lainnya. Tidak ada apa-apa, Ustaz. Jadi khidmah, murni khidmah. Itulah insya Allah yang membuat KBH Al-Mabrur itu sampai saat ini eksis. Dan mudah-mudahan terus eksis ila yaumil qiyamah li ajli khidmatil hujjaj wa duyufir rahman. betul. Tapi KBIH itu bisa dikatakan adalah perusahaan atau bisnis penawaran jasa. La Ustaz, Bukan. tidak. KBH itu hakikatnya itu adalah partner, ya, partner pemerintah untuk melayani jemaah. Maaf Pak Kiai, jadi kami selaku orang awam punya pemikiran bahwa KBIH itu sama halnya dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keberangkatan, pembimbingan dan pendampingan ibadah haji. Tapi bagaimana menurut Pak Kiai sendiri ketika Pak Kiai ada di Al-Mabrur? Jadi sepengetahuan saya KBIH itu pada dasarnya khidmah, khususnya KBIH Al-Mabrur itu dasarnya, karena tidak di situ itu untuk bisnis lah ya, ruang-ruang bisnis itu ya tergantung KBIH. Tapi hal ini orang-orang sama tahu, karena KBIH itu tugasnya hanya mendampingi jamaah. Adapun urusan teknis-teknis kebijakan-kebijakan itu tidak ada kaitannya dengan KBIH. Semuanya adalah pemerintah yang menentukan. Kami ini hanya partner pemerintah untuk membantu kelancaran Duyufur Rahman dalam melaksanakan ibadah hajinya. Betul, jadi sebagai mitra saja. Mitra. Ya. Dan kita kerjanya hanya sebagai bekerja sama saja. Iya, pemerintah itu melihatnya Kita memiliki kapasitas, kualitas, dan kita sudah teruji. betul. Ibarat lembaga kita sudah terakreditasi dan dipercaya. Iya, karena KBIH itu adalah bersentuhan langsung dengan dengan jemaah langsung. Jadi disitulah KBIH itu lebih tahu apa kebutuhan jemaah, apa yang perlu dilayani. Andaikan tidak ada KBIH, saya tidak bisa membayangkan Ustaz, Betul. bagaimana sulitnya jadi pelaksanaan haji itu khususnya di tanah haram. Ujung tombak kesuksesan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia ternyata di tangan KBIH. Iya, saya Dan Al-Mabrur bisa menjadi partner pemerintah yang Betul. selama ini bisa dipercaya. Saya kan Ustaz, maaf ya, ini hanya sebagai cerita. Saya tahun haji pertama itu tahun 1997, itu haji pertama saya. Pada waktu itu belum ada KBIH. Saya lihat, Masya Allah, bayangkan dengan jumlah 450 orang per kloter, hanya dibimbing atau didampingi oleh petugas kloter yang jumlahnya itu 5 orang. Dan itu dari pemerintah. Dari pemerintah, dan 5 orang itu ada kesehatan, ada ya banyaklah di lapangan-lapangan itu, khususnya ketika di Mina, dia banyak orang yang cak muturun posang, Ustaz. Betul. Posang, terlantar, banyak yang tidak tertangani. melempar jumrah, tidak tahu, bingung kemana dan kemana. Dan alhamdulillah dengan adanya KBIH itu memang luar biasa terbantu. Sangat memudahkan sekali. Memudahkan, betul. Kerja-kerja ibadah haji itu menjadi sempurna. Betul. Paling terakhir sekali saya ingin tahu statement dari Bapak
Kiai Haji Ahmad Farid untuk meyakinkan jemaah mereka yang terkendala urusan kesehatan. Kira-kira bagaimana kalau bergabung dengan Al-Mabrur untuk tahun depan? Baik, jadi untuk aturan yang terbaru bidang kesehatan, jadi sekarang ada istilah istitoah. Ya, Jadi seluruh jemaah haji yang siap berangkat itu harus memenuhi syarat kesehatan. Yang pertama, kami dari KBUH kalau sudah dinyatakan istitoah oleh pemerintah dan berangkat, resiko jemaah yang bergabung di Al-Mabrur kalau ternyata dia ada penyakit atau dia terkena sakit misalnya, betul. maka itu menjadi tanggung jawab kami untuk mengkoordinasikan Betul. dengan petugas kesehatan yang ada. Di samping juga kami di Al-Mabrur menyiapkan Wah, tenaga tenaga bantu medis. yang punya latar belakang kesehatan. Di samping itu juga mulai dulu sampai sekarang Al-Mabrur itu selalu menyiapkan betul. obat-obatan yang kemungkinan diperlukan pada saat pelaksanaan. Sesuai dengan kebutuhan, apalagi sudah dikomunikasikan jemaah ini mengidap sakit. Ya. Terima kasih atas kehadirannya dua narasumber ini, sangat luar biasa, sangat mencerahkan, dan saya yakin para jemaah, para pemirsa yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji, jangan pikir dua kali, segera tentukan pilihan bahwa Al-Mabrur adalah mitra kita yang siap mengantarkan kita, membimbing, mendampingi pelaksanaan ibadah haji kita, dan semua sudah bersertifikat, berpengalaman, dan tidak abal-abal. Yang terakhir Ustaz ini ya, Ya, terima kasih. tambahan ya. Ya, Kami di sini KBI Al-Mabrur mewakili teman-teman. Ya, mohon doanya lah kepada semua pemirsa, khususnya kepada alumni KBI Al-Mabrur yang sudah ikut KBI Al-Mabrur. Doakan KBI Al-Mabrur ini diberikan pertolongan oleh Allah, amin, barakah amin, dan ikhlas, amin, dan diberi kemudahan di dalam melayani para tamu-tamu Allah. amin. Yang kedua, untuk lebih lebih jauh tentang Al-Mabrur, tanyakan kepada mantan jemaah KBI Al-Mabrur yang sudah merasakan pelayanan dan bimbingan di KBI Al-Mabrur. Itulah Ustaz yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, itulah salam akhir yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa di pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Kami pembawa acara Muhammad Jufri Marzuki menyampaikan beribu maaf ada hal yang kurang berkenan barangkali. Semuanya murni atas kesalahan dan kebodohan saya, dan apabila ada yang baik itu murni atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allahu yakum ala tariqil mustaqim wa lafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.